Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ibu Dia Pitaloka, Kepala SMP Negeri 9 Surakarta. Pada kesempatan ini ingin berbagi praktik baik yang sudah kami laksanakan dalam mengatasi learning loss yang dikarenakan pandemi COVID-19. Praktik baik ini kami kemas dengan video inspiratif yang berjudul Sehati mengimplementasikan PTMT mengatasi learning loss, wujudkan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 9 Surakarta. Pandemi COVID-19 yang mewabah di negara kita mengakibatkan pembelajaran tatap muka di sekolah berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal ini menjadi awal permasalahan di SMP Negeri 9 Surakarta. Oleh karena itu, kami memiliki strategi sehati mengimplementasikan PTMT mengatasi learning loss, wujudkan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 9 Surakarta. Sehati merupakan akronim dari semangat, harapan, dan bukti. Perencanaan PTMT terbatas di SMP Negeri 9 Surakarta melibatkan semua warga sekolah dan stakeholder. Antara lain, dimulai dengan perizinan, membuat video-video simulasi, mendesain setiap kelas untuk pembelajaran berbasis blended learning, kegiatan fogging, menyusun rencana kegiatan IHT dan workshop, melakukan perencanaan home visit bagi peserta didik yang pasif mengikuti PJJ, melengkapi sarana-prasarana pencegahan COVID-19. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss setelah mendapat izin dari Satgas Covid, pemerintah daerah dan dinas pendidikan, maka pelaksanaan PTMT dimulai. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas adalah peserta didik yang mendapat izin orang tua dan dalam keadaan sehat. Saat mengawali dan mengakhiri setiap pembelajaran dengan berdoa, merupakan implementasi profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkarakter mulia. Orang tua dan peserta didik mengikuti sosialisasi dan simulasi PTMT baik secara daring maupun secara luring. Orang tua diberikan kesempatan oleh sekolah untuk menyampaikan saran, ide, gagasan, serta dukungan pelaksanaan PTMT. Keterlibatan dan sinergitas semua warga sekolah dan pihak luar yang terkait menggambarkan perwujudan profil pelajar Pancasila bergotong royong. Upaya sekolah yang telah mempersiapkan sarana dan prasarana guna memenuhi pembelajaran berbasis blended learning, semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan pembelajaran, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Kegiatan fogging secara periodik terjadwal dilakukan oleh Satgas COVID-19 dan bantuan dari stakeholder. Hal ini juga menggambarkan perwujudan profil pelajar Pancasila bergotong royong. Pelaksanaan kegiatan IHT dan workshop guna meningkatkan semangat guru untuk memiliki kemampuan mengajar efektif dan efisien secara daring, menguatkan harapan semua guru menguasai IT, serta membuktikan guru memiliki inovasi pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran PJJ dan PTMT, terutama penyusunan bahan ajar yang menarik, sehingga meningkatkan kemampuan guru secara profesional. Penyusunan modul pembelajaran yang dipergunakan oleh peserta didik sangat membantu agar pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan merupakan implementasi profil pelajar Pancasila bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Pelaksanaan home visit oleh guru BK dan wali kelas ke rumah peserta didik yang pasif untuk mengetahui kendala dan hambatan selama mengikuti proses pembelajaran agar dapat berkomunikasi dengan orang tua mendapatkan solusi. Pelaksanaan PTMT dapat berjalan aman dan lancar. Sekolah telah menyediakan sarana prasarana terkait protokol kesehatan dan sanitasi sekolah.
hasil implementasi pembelajaran tatap muka terbatas. Setelah pelaksanaan strategi sehati mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 9 Surakarta, ditandai dengan meningkatnya semangat guru untuk memiliki kemampuan mengajar efektif dan efisien secara daring. Hal ini terbukti dengan adanya keterampilan guru saat mengajar di kelas secara blended, bervariasinya penggunaan media dan sumber belajar berbasis IT, misalnya dengan penggunaan media gambar, media beresi, mind map digital, dan pelaksanaan asesmen, baik itu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan sumatif. Pelaksanaan asesmen pun sangat bervariasi, menggunakan kuisis, Kahoot, teka-teki berbasis IT, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, peserta didik merasa senang dan menyenangkan. Guru telah memiliki inovasi pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran PTMT, terkait penyusunan bahan ajar yang menarik untuk literasi dan numerasi, yaitu tersusunnya modul pembelajaran semua mata pelajaran. Meningkatnya prestasi sekolah saat pandemi, baik tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dampak implementasi strategi, peserta didik lebih tertarik dan senang mengikuti pembelajaran yang bermakna berdasarkan hasil survei dan wawancara. Adanya apresiasi dari pemerintah, serta DLH, ditetapkannya sekolah sebagai sekolah pembina adiwiyata. Ditetapkannya sebagai salah satu sekolah penggerak, praktik penguatan profil pelajar Pancasila, pelatihan agen perubahan anti perundungan dan anti narkoba yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tindak lanjut PTMT, sosialisasi hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara masif agar semua warga sekolah dan stakeholder memahami kendala dan dapat membantu mencarikan solusi yang terbaik, khususnya pelayanan pembelajaran bagi peserta didik. Upaya mengampanyekan protokol kesehatan bagi semua warga sekolah agar terjamin keselamatan dan kesehatan warga. Salam sehati. Tentunya saya yakin SMP Negeri 9 nanti bisa menyelesaikan program sekolah penggerak ini dan menjadi contoh untuk sekolah-sekolah penggerak lain dan bisa menggerakkan sekolah-sekolah lain untuk mengikuti jejak SMP Negeri 9. Karena dari data dan dari pengamatan kami selama ini, SMP 9 merupakan SMP negeri yang teratas, bukan hanya teratas nilainya, tapi teratas terkait dengan proses, terkait dengan karakter, terkait dengan kegiatan-kegiatan baik ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lain yang menuju kepada prestasi siswa. Sejak PTM terbatas di SMP Negeri 9 Surakarta, Kepala Sekolah melalui strategi sehati menyemangati kami para guru untuk lebih memiliki kemampuan mengajar secara efektif dan efisien secara daring ataupun blended learning, dan juga mengajak kita untuk menguasai IT untuk lebih memberikan kemampuan literasi maupun numerasi terhadap para peserta didik ataupun berkolaborasi. Pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 9 lebih menarik dibandingkan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di rumah, karena saya dapat menanyakan secara langsung kepada guru mata pelajaran saat itu jika saya tidak paham. Pembelajaran tatap muka yang dilangsungkan di SMP Negeri 9 Surakarta berlangsung dengan sangat ketat untuk prokesnya. Dengan guru sebagai petugas COVID-19, kami pun merasa nyaman dan aman untuk melangsungkan pembelajaran. Bervariasinya media pembelajaran, contohnya seperti modul, membuat kami merasa lebih paham untuk memahami materi pembelajaran yang diberi oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Kami bangga menjadi siswa SMP Negeri 9. Salam sehati.